Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Makfira dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis kesalahan dalam penulisan kalimat, yang kemudian nanti akan dilanjutkan materinya oleh saudari Husnaini Nurul Khairiyah dan Andi Alfia Dulkif. Pengertian analisis kesalahan dalam penulisan kalimat. Analisis kesalahan dalam penulisan kalimat adalah kesalahan yang dilakukan penulis dalam menulis kalimat, baik disengaja maupun tidak disengaja, di mana kesalahan penulisan itu tidak sesuai dengan kaidah bacaan. Perkenalkan, nama saya Husnaini Nurul Khairiyah sebagai pemateri kedua. Kesalahan penulisan. Pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Kedua, pemborosan kalimat. Berbicara mengenai bahasa efektif, tentu pemakaian bahasa harus semaksimal mungkin meminimalkan penggunaan kata-kata yang tidak perlu untuk menghindari kemubaziran atau pemborosan kata. Ketidaklogisan kalimat. Ketidaklogisan kalimat adalah kalimat yang tidak logis atau tidak masuk akal, tidak masuk dalam nilai hingga sulit untuk dicerna atau dipahami. Kesalahan ejaan. Pertama, kesalahan penulisan huruf kapital. Menurut KBBI, huruf kapital atau huruf besar merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama dari dan sebagainya seperti A, B, H besar. Mudahnya huruf kapital adalah huruf yang ditulis dengan huruf besar. Kesalahan penulisan singkatan. Singkatan merupakan kependekan sebuah kalimat yang panjang yang kemudian disingkat beberapa huruf atau kata. Kesalahan ini sering terjadi di masyarakat Indonesia dalam menulis sebuah singkatan. Ketiga, kesalahan penulisan huruf miring. Penggunaan huruf yang dicetak miring pada suatu artikel, buku, majalah, dan sebagainya tentu saja ada alasan yang mendasarnya. Tidak serta-merta huruf tersebut dicetak miring tanpa ada kepentingannya. Namun, tidak sedikit orang salah menulis kalimat menjadi miring. Adapun syarat-syarat penulisan yang benar, yang pertama, kalimat yang mudah dipahami. Dengan menyusun kalimat yang efektif, baik pembaca maupun penulis akan mudah untuk memahami maksud dan tujuan dari kalimat tersebut. Sebab susunannya sudah menjelaskan dengan sangat jelas serta dengan unsur yang sangat lengkap. Jadi, jika dalam suatu kalimat tidak memiliki unsur SPOK, maka akan sulit untuk dipahami. Yang kedua, kalimat yang enak untuk dibaca. Rumus SPOK dalam kalimat membuat maksud penulis dan pembicara tersampaikan dengan sangat baik. Dengan begini, pembaca akan mudah untuk mengikuti alur yang telah dibuat oleh penulis. Yang ketiga, kalimat yang sudah dianggap benar, di mana kalimat di sini sudah memenuhi syarat dan dikatakan dengan benar. Benar dari segi susunan, sekaligus pemilihan tanda baca di akhir kalimat. Jadi dengan ini dapat membantu para pembaca dalam memahami isi kalimat. Jadi simpulan dari hasil presentasi kelompok kami hari ini adalah analisis kesalahan penulisan kata dalam kalimat merupakan kesalahan yang dibuat oleh penulis, baik disengaja maupun tidak disengaja, di mana kesalahan ini sudah melanggar kaidah kebahasaan atau penulisan bahasa Indonesia, di mana kesalahan ini meliputi kesalahan ejaan atau tanda baca,
pemborosan kata, dan ketidaklogisan kalimat, di mana ketidaklogisan kalimat ini akan membuat para pembaca sulit untuk memahami maksud dan tujuan dari penulis menulis kalimat tersebut. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok